Aksi nyata prakarsa perubahan melalui kanvas atap dengan judul Menumbuhkan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup di Sekolah. Oleh saya, Lina Asih Purwanti, CPP Angkatan 11, Gelombang 2, Kelas 47. Sebuah prakarsa perubahan harus memiliki kriteria. Yang pertama, berpihak kepada murid, sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kepada murid. Yang kedua, berdampak terhadap murid. Sekedar konsep atau kegiatan, ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan atau didapatkan oleh murid. Dan yang ketiga, bisa ditiru atau direplikasi agar berdampak dari praktik baik dirasakan lebih banyak murid. Yang pertama adalah aset yang dimiliki oleh sekolah saya. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, diantaranya peserta didik yang dapat dituntun, kemudian guru yang memiliki karakter mandiri, integritas dan disiplin, kooperatif dan inovatif, tenaga kependidikan yang memiliki integritas tinggi, komite sekolah yang kooperatif, masyarakat sekitar. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, komunitas praktisi dan komunitas masyarakat. Yang keempat, pembiayaan melalui BOS dan dana swakelola yang dikelola oleh kas komite. Dan yang kelima adalah program pembiasaan yang sudah ada. Kemudian untuk tantangan, yang pertama, kurangnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang cara-cara individu dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Pendidikan yang kurang tentang masalah lingkungan juga dapat menjadi hambatan. Yang kedua, mengubah kebiasaan lama yang mungkin tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan plastik sekali pakai atau konsumsi berlebihan. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur atau fasilitas yang mendukung perilaku ramah lingkungan, seperti fasilitas daur ulang yang mudah diakses, seperti pengadaan tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya, yang kemudian ember-ember VOC dan lain-lain. Untuk menghadapi tantangan prakarsa perubahan tersebut, maka yang akan saya lakukan adalah yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran warga sekolah tentang isu-isu lingkungan dan dampak dari perilaku manusia terhadap lingkungan, ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, program pendidikan di sekolah dan di masyarakat, serta penggunaan media sosial dan teknologi informasi lainnya. Yang kedua, mendorong perilaku berkelanjutan dengan memberikan contoh yang baik, mengedukasi tentang manfaatnya, dan menyediakan insentif bagi individu yang mengadopsi perilaku ramah lingkungan. Ini bisa termasuk kampanye penyuluhan, program insentif, atau penghargaan bagi mereka yang berkontribusi pada lingkungan. Yang ketiga, menerapkan regulasi yang mendukung praktik berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Hal ini dapat mencakup pembatasan penggunaan bahan berbahaya, insentif pajak untuk energi terbarukan, atau larangan produk-produk plastik sekali pakai. Kemudian yang keempat, partnership dan kolaborasi antar sekolah. Yang kelima, terus memantau dan mengevaluasi efektivitas upaya-upaya tersebut serta penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan dampak positifnya. Kemudian menggabungkan pendekatan ini secara holistik dan terorganisasi dapat mengatasi dalam menggalakkan perilaku ramah lingkungan dan menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan secara ekologi. Pelajaran yang dapat diambil dari prakarsa perubahan ini yang saya harapkan adalah murid lebih tanggung jawab dan mandiri dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang kedua, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Dan yang ketiga, terbentuk karakter murid yang cinta lingkungan.